Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan analisis data penjualan, tugas dari mata kuliah, Artificial Intelligence dan Data Analisis oleh dosen pengampu Bapak Bahar Amal SPD MN. Untuk sebelumnya, izin perkenalkan diri. Nama saya Rizky Alfiah Perkenalkan, nama saya Kirja dan Regina Putri Jendrato. iya, boleh next. Nah, untuk data kelompok 11 dan soalnya ya. Sebuah perusahaan UMKM sepatu bernama PTX yang baru berjalan 5 tahun memperkerjakan Anda sebagai konsultan per anggota 2 orang untuk menganalisis data penjualan perusahaan tersebut. Data didasarkan pada penjualan 2 tahun terakhir yang tercantum pada link berikut ini. Beberapa hal yang ingin perusahaan ketahui adalah yang pertama, ukuran permusatan data penjualan beserta implikasinya pada perusahaan. Lalu yang kedua, ukuran penyebaran data penjualan beserta implikasinya terhadap perusahaan. Lalu yang ketiga, ukuran letak data penjualan beserta implikasinya terhadap perusahaan. Lalu yang keempat, keputusan bisnis apa yang dapat diambil berdasarkan 3 poin di atas. Lalu yang kelima, Dinas UMKM setempat mencatat bahwa rata-rata penjualan PTX adalah sebesar 3.100 per pieces per bulan. Apakah klaim tersebut sudah tepat? Lalu yang keenam, ada perusahaan mencatat bahwa pembeli berasal dari kalangan milenial dan Gen Z. Adakah hubungan antara generasi pembeli terhadap preferensi jenis sepatu? Lalu yang ketujuh, ada data keseluruhan analisis tersebut, keputusan apa yang dapat diambil oleh perusahaan. Baik, di sini yang pertama ada ukuran pemusatan data penjualan beserta implikasinya pada perusahaan. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat kode pemrogramannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah kelompok kami lakukan, maka didapatkan hasil nilai min yaitu 3000.75 dan median 2820.0. Serta modus yang kami dapatkan adalah 2139, 2623, 3152, 4817, 4153, 1169, 3698, 312, dan seperti yang dapat dilihat di PowerPoint. Oke, next. Lalu untuk soal yang kedua, ukuran penyebaran data penjualan beserta implikasinya terhadap perusahaan. Boleh kalian lihat ya, di sini ada kode pemrogramannya. Ukuran penyebaran data seperti rentang atau range, varians, dan deviasi standar. Memberikan informasi penting tentang seberapa jumlah data penjualan sepatu tersebar di rata-rata. Dalam kasus ini, berdasarkan hasil analisis kelompok kami lakukan, maka didapat nilai dari range penjualan sepatu yaitu 3.800 dan standar deviasinya yaitu 1134, 96, 74, 00, 4128, 929. Dan variansinya yaitu 1288, 151. Kemudian di sini ada hasil dari pemrograman tadi ya. Bisa kalian lihat sendiri. Di sini saya akan membacakan deskripsi nomor 2 yang hasil pemrograman tadi. Grafik di atas menampilkan hasil analisis data penjualan. Grafik ini menggambarkan fluktuasi hasil penjualan dari waktu ke waktu. Garis hijau yang bergelombang mewakili data penjualan aktual.
menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Garis merah horizontal menunjukkan rata-rata atau median dan dari seluruh data penjualan, memberikan gambaran umum tentang kinerja penjualan secara keseluruhan. Selain itu juga terdapat garis putus-putus vertikal yang menandai persentil ke-5, ke-50 atau median, dan ke-95. Persentil ini membantu kita memahami sebaran data penjualan. Misalnya, persentil ke-5 menunjukkan nilai penjualan di bawahnya terdapat 5% dari keseluruhan data, sedangkan persentil ke-95 menunjukkan nilai penjualan di bawahnya terdapat 95% dari keseluruhan data. Dengan kata lain, rentang antara persentil ke-5 dan ke-95 ini memberikan gambaran tentang seberapa besar variasi data penjualan. Secara umum, grafik ini menunjukkan bahwa penjualan produk mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, sehingga ada periode periode di mana penjualan mencapai puncak yang sangat tinggi, namun di periode lain penjualan bisa turun drastis. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti tren pasar, musim, kampanye pemasaran, atau bahkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi. Selanjutnya di soal ketiga yaitu ukuran letak data penjualan beserta implikasinya terhadap perusahaan. Seperti yang dapat dilihat di sebelah kiri sini adalah kode pemrogramannya. Ukuran letak ini memberikan informasi tentang sebaran data penjualan, seperti di mana sebagian besar data terkonsentrasi dan di mana terdapat nilai ekstrim. Kuartil atau Q1, Q2, dan Q3 membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Q1 menunjukkan nilai yang di bawahnya terdapat 25% data. Q2 atau median membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Dan Q3 menunjukkan nilai di bawahnya terdapat 75% data. Desil atau D1, D5, dan D10 membagi data menjadi 10 bagian yang sama. D1 menunjukkan nilai di bawahnya terdapat 10% data. D5 atau sama dengan Q2 membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Dan D10 menunjukkan nilai di bawahnya terdapat 90% data. Selanjutnya persentil atau P5, P50, dan P95 membagi data menjadi 100 bagian yang sama. P5 menunjukkan nilai di bawahnya terdapat 5% data. P50 atau sama dengan Q2 dan D5 membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Dan P95 menunjukkan nilai di bawahnya terdapat 95% data. Selanjutnya di sini ada lanjutan dari soal nomor 3, implikasi bagi perusahaan. Yang pertama adalah kuartil, memberikan gambaran tentang rentang tengah dari data penjualan. Selisih antara Q3 dan Q1 atau rentang interkuartil menunjukkan seberapa menyebar data di tengah-tengah. Rentang yang sempit mengidentifikasikan data cenderung terpusat, sedangkan rentang yang lebar menunjukkan data lebih tersebar. Yang kedua, desil dan persentil, memberikan informasi lebih detail tentang sebaran data. Misalnya D1 dan P5, menunjukkan kinerja penjualan pada kelompok 10% atau 5% terbawah. Sedangkan D10 dan P95 menunjukkan kinerja pada kelompok 10% atau 5% tertinggi. Selanjutnya nilai ekstrim. Dengan melihat nilai minimum dan maksimum, serta nilai-nilai persentil yang sangat rendah atau tinggi, perusahaan dapat mengidentifikasi adanya data persentil atau outlier yang mungkin perlu diselidiki lebih lanjut. Penggunaan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya perencanaan. Perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk merencanakan target penjualan, menentukan alokasi anggaran, dan mengidentifikasi produk atau segmen pasar yang berkinerja baik atau buruk.
Di sini juga terdapat grafik dari soal nomor 3. Lalu di sini ada deskripsi dari grafik di atas. Grafik di atas menyajikan data hasil penjualan suatu produk dalam kurun waktu tertentu. Garis hijau yang bergelombang menggambarkan fluktuasi nilai penjualan dari periode ke periode. Setiap titik pada garis hijau mewakili nilai penjualan pada periode tertentu. Fluktuasi yang cukup signifikan terlihat pada garis ini, menunjukkan adanya periode di mana penjualan mencapai puncak dan periode di mana penjualan mengalami penurunan. Garis merah horizontal pada nilai sekitar 3.000 menunjukkan rata-rata nilai penjualan dari seluruh periode yang diamati. Garis rata-rata ini berfungsi sebagai patokan untuk membandingkan kinerja penjualan pada setiap periode. Jika nilai penjualan pada suatu periode berada di atas garis rata-rata 3.000, maka penjualan pada periode tersebut dapat dikatakan lebih baik dari rata-rata. Sebaliknya, jika nilai penjualan berada di bawah garis rata-rata 3.000, maka penjualan pada periode tersebut kurang baik dibandingkan dengan rata-rata. Area yang diarsir dengan warna biru muda di antara garis penjualan dan garis rata-rata menunjukkan deviasi atau penyimpangan nilai penjualan dari rata-rata. Semakin luas area biru muda, semakin besar pula penyimpangan nilai penjualan dan rata-rata. Sumbu X pada grafik ini mewakili periode waktu. Setiap titik pada sumbu X mewakili suatu periode tertentu, misalnya hari, minggu, atau bulan. Sumbu Y mewakili nilai penjualan. Skala pada sumbu Y menunjukkan besaran nilai penjualan dalam satuan tertentu, misalnya rupiah. Lalu informasi tambahan yang diberikan pada grafik yaitu rank sama dengan 3.800, menunjukkan selisih antara nilai penjualan tertinggi dan terendah. Artinya, terdapat perbedaan sebesar 3.800 satuan antara penjualan tertinggi dan terendah dalam periode yang diamati. Selanjutnya, standar deviasi. Standar deviasinya seperti yang dapat dilihat di PowerPoint, merupakan ukuran seberapa jauh secara rata-rata setiap nilai data menyimpang dari rata-rata. Nilai standar deviasi yang cukup tinggi ini mengidentifikasikan adanya variasi yang cukup besar pada nilai penjualan dari periode ke periode. Lalu yang terakhir adalah variansi yang dapat dilihat di PowerPoint, merupakan kuadrat dari standar deviasi. Variansi digunakan untuk mengukur total variasi data dari rata-rata. Nilai variansi yang besar ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang cukup luas di sekitar rata-rata. Selanjutnya yang keempat ada keputusan bisnis apa yang dapat diambil berdasarkan 3 poin yang di atas. Berdasarkan analisis data penjualan sepatu perusahaan terdapat 3 poin utama yang dapat mendukung keputusan bisnis strategi untuk bulan berikutnya. Yang pertama, dengan memahami rata-rata dan median penjualan, perusahaan bisa mengevaluasi kinerja secara keseluruhan dan mengidentifikasi produk dengan potensi penjualan tinggi. Mengingat adanya distribusi data yang terpusat di sekitar rata-rata dengan beberapa pengamatan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada perusahaan harus menilai variasi penjualan dari bulan ke bulan untuk mengidentifikasi fluktuasi signifikan yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal, memungkinkan perencanaan strategi pemasaran yang lebih adaptif. Lalu yang terakhir ada analisis ukuran lokasi data seperti rentang, kuartil, dan interkuartil membantu dalam menilai distribusi penjualan, menunjukkan adanya outlier namun dengan distribusi yang relatif stabil sehingga perusahaan dapat membantu keputusan bisnis yang lebih cepat berdasarkan data penjualan. Penilaian ini memberikan dasar yang kuat untuk merencanakan langkah strategis selanjutnya. Next. Lalu di sini ada soal yang kelima, yaitu
Dinas UMKM setempat mencatat bahwa nilai rata-rata PTX adalah sebesar 3.100 pieces per bulan. Di sini pertanyaannya, apakah klaim tersebut sudah tepat? Seperti yang dapat kita lihat di sini adalah terdapat kode pemrograman yang telah kelompok kami program. Terdapat penjelasannya juga, dalam analisis tes yang dilakukan, nilai tes statistik yang dihasilkan adalah 10.800 sekian, dengan nilai krisis adalah 2.068 sekian. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 atau HO yang menyatakan bahwa rata-rata penjualan sepatu PTX adalah 3.100 pieces per bulan. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji ini, kita tidak memiliki cukup bukti statistik untuk mendukung klaim bahwa rata-rata penjualan sepatu pada PTX tidak sama dengan 3.100 pieces per bulan. Baik, yang keenam ada perusahaan mencatat bahwa pembelian berasal dari kalangan milenial dan Gen Z. Adakah hubungan antara generasi pembeli terhadap preferensi jenis sepatu atau data terlampir? Di sini ada kode pemrogramannya, bisa dilihat oleh kalian. Boleh next. Kemudian berdasarkan hasil uji Chi-square yang kode yang di atas itu didapatkan nilai statistik uji Chi-square sebesar 5,99628 dengan nilai Chi-square dan nilai kritisnya adalah 11,070,497693516351. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara generasi pembeli milenial dan Gen Z dengan preferensi jenis sepatu yang dibeli. Dengan demikian, hipotesis nol atau HO menolak kesimpulannya, yaitu generasi pembeli mempengaruhi preferensi jenis sepatu yang mereka beli. Oleh karena itu, dalam merancang strategi pemasaran dan produk, perusahaan perlu mempertimbangkan preferensi yang berbeda antara generasi milenial dengan Gen Z untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Selanjutnya, di sini ada soal ketujuh, yaitu dari keseluruhan analisis tersebut, keputusan apa yang dapat diambil oleh perusahaan? Terdapat 5 keputusan. Yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan generasi perlu dilakukan untuk mengembangkan produk sepatu yang disesuaikan dengan preferensi masing-masing generasi, seperti desain, fitur, dan bahan yang berbeda. Strategi pemasaran juga harus disesuaikan dengan karakteristik dan saluran komunikasi yang lebih disukai oleh setiap generasi, seperti memanfaatkan influencer relevan atau platform media sosial populer di kalangan target audiens. Selanjutnya, keputusan yang kedua, dalam pengelolaan inventaris, perusahaan harus memanfaatkan data historis dan tren penjualan untuk peramalan yang lebih akurat, sehingga menghindari kelebihan atau kekurangan stok dan meningkatkan efisiensi operasional. Keputusan yang ketiga yaitu strategi promosi dapat melibatkan penawaran khusus seperti diskon, promo, atau program loyalitas untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dan juga kolaborasi dengan merek lain atau influencer dapat meningkatkan visibilitas produk dan menjangkau audiens yang lebih luas. Keputusan yang keempat, perusahaan perlu terus memantau faktor eksternal seperti tren, fashion, kondisi ekonomi, dan persaingan untuk mengantisipasi perubahan pasar. Analisis data juga dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan produk baru yang inovatif. Keputusan yang terakhir yaitu evaluasi berkala terhadap kinerja strategi yang diterapkan penting untuk mengukur efektivitasnya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan
jika diperlukan. Dengan menerapkan keputusan-keputusan ini, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja penjualan, memperkuat posisi di pasar, dan mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen perusahaan setelah mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang relevan. Oke, di sini ada kesimpulan. Analisis data penjualan sepatu perusahaan menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi signifikan dalam hasil penjualan dengan rata-rata penjualan sebesar 375 dan variasi data yang cukup besar seperti ditunjukkan oleh standar deviasi yaitu 1134,97 dan rentang 3.800. Hasil analisis kuartil, desil, dan persentil memberikan informasi tentang distribusi dan sebaran data. T. Tes menunjukkan tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata penjualan berbeda dari 3.100 per pieces per bulan, sedangkan uji C-score mengidentifikasi bahwa ada hubungan signifikan antara generasi pembeli dan preferensi jenis sepatu yang dibeli. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan fluktuasi penjualan, variasi data, dan preferensi generasi dalam perencanaan strategi dan pemasaran produk. Perusahaan ini disarankan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan produk berdasarkan generasi, meningkatkan peramalan inventaris, menerapkan promosi khusus, dan melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan kinerja penjualan dan posisi pasar. Kemudian ada link Google Colab kelompok 11 bisa dilihat sama kalian. Sebelum presentasi ditutup, saya akan menutup presentasi dengan menggunakan pantun. Jalan-jalan ke taman mini, di perjalanan ketemu mantan. Usai sudah presentasi ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.